Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pendekatan inquiry dan pendekatan tradisional pada pembelajaran IPS. Nah, kami di sini beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri Nurdin Fajar Sidik sebagai moderator, Messi Indriani Puspitasari dan Ayu Febrianti sebagai materi. Baik, langsung saja pemateri pertama. Latar belakang, perkembangan kurikulum atau bahan pengajaran, penentuan pilihan KBM dan pola penilaian merupakan 3 serangkai tugas guru yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, pentingnya peran guru dalam pembelajaran IPS adalah sebagai motivator dan fasilitator, di mana guru melaksanakan pembelajaran IPS ini harus mampu membimbing dan mengarahkan siswanya untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekitarnya. Dengan cara pendekatan inquiry. Model inquiry ini adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam menemukan konsep atau pengetahuannya secara mandiri melalui serangkaian prosedur pemecahan masalah yang dilaluinya. Menurut para ahli, Wardoyo tahun 2013, pembelajaran inquiry ini adalah sebuah aktivitas yang melibatkan adanya proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai mendukung. Perlu kalian ketahui, inquiry ini berasal dari kata inquiry dan to inquire yang merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kata inquiry to inquire memiliki arti yang sama, yaitu ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi dan melakukan penyelidikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan. Model pembelajaran inquiry ini bertujuan membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar-dasar rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan inquiry. Yang pertama, inquiry lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Artinya, pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa difokuskan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang tengah dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Artinya, inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, melalui penggunaan model pembelajaran inquiry, kemampuan intelektual yang sebagai bagian dari proses mental siswa harus dapat lebih berkembang, terutama dalam mengembangkan berpikir. Pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Jenis-jenis pendekatan inquiry dibagi menjadi 3. Yang pertama, inquiry terbimbing, guided inquiry, dan yang kedua, inquiry bebas, free inquiry, dan yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasikan, modification free inquiry. Langkah-langkah penerapan pembelajaran inquiry dibagi menjadi 6. Yang pertama, orientasi, dan yang kedua, merumuskan masalah, dan yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, dan yang kelima, menguji hipotesis, yang keenam, merumuskan kesimpulan. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam tahap orientasi yaitu menjelaskan topik yang akan dipelajari serta tujuan dan hasil belajar, menjelaskan pokok kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik. Di sini guru dapat menjelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan dari setiap langkahnya.
mulai dari langkah merumuskan masalah sampai merumuskan kesimpulan. Menjelaskan pentingnya topik pembelajaran dan kegiatan belajar. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi belajar pada siswa. Yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan tentunya yang menantang siswa untuk berpikir dalam memecahkan teka-teki sesuai rumusan masalah yang ingin dikaji. Sebab masalah tersebut ada jawaban dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap siswa adalah dengan mengadakan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Yang keempat, mengumpulkan data. Pada aktivitas mencari informasi untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam model pembelajaran inquiry, pengumpulan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikir. Oleh karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar siswa berpikir untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, tapi harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh dari hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan goals-nya dalam pembelajaran untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Maka sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana saja yang relevan. Selanjutnya, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode mengajar yang relatif tetap atau monoton setiap kali mengajar IPS. Guru terkesan lebih aktif daripada siswa. Gurulah yang memegang peranan penting dalam pembelajaran. Selain itu, pendekatan tradisional memiliki ciri-ciri. Yang pertama, guru cenderung hanya menyampaikan informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan permasalahan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa lebih bersifat satu arah atau hanya dari guru kepada siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran guru kerap memberikan indoktrinasi kepada siswa, juga kurang memberikan kesempatan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, materi pembelajaran yang disampaikan lebih cenderung bersifat kognitif atau pengetahuan saja, kurang memberikan materi yang bersifat efektif dan psikolomotor. Terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.